Untuk kiriman yang dikirim oleh PMI dari luar negeri itu dapat fasilitas pembebasan. Dapat fasilitas pembebasan. Betul, iya. Kembali lagi bersama saya Yosnia, masih di Caption Cilacap Customs Information, tempat kami untuk berbagi informasi terkait kepabeanan dan cukai. Di episode kali ini saya mau berbagi informasi yang penting banget terutama untuk pekerja migran Indonesia, yaitu terkait fasilitas yang diberikan kepada barang kiriman dari luar negeri ya. Jadi kalau teman-teman sedang bekerja di luar negeri, mau mengirimkan paket oleh-oleh mungkin kepada saudaranya di Indonesia, tonton terus video ini sampai akhir ya. Untuk berbagi informasi ini, saya sudah kedatangan rekan saya. Di sini ada Mas Arif. Halo, Boy. Halo Mas Arif. Iya. Selamat datang di Caption. Oke, siap. Iya, ini pertama kali ya. Pertama kali ya. baru masuk ke Caption. Baru masuk, Atas tapi undangan dari Mbak Oyi. Iya, tapi udah siap banget dong. Harus siap buat berbagi informasi ke teman-teman PMI yang ada di luar negeri. Jadi gini Mas Arif, katanya ada fasilitas pembebasan untuk barang kiriman yang dikirimkan oleh pekerja migran dari luar negeri ke Indonesia. Apa benar? Ya, betul sekali. Untuk kiriman yang dikirim oleh PMI dari luar negeri itu dapat fasilitas pembebasan. Dapat fasilitas pembebasan. Betul, ya. Seperti apa tuh pembebasannya? Ya, untuk PMI yang terdaftar di BP2MI itu dapat fasilitas pembebasan bea masuk, kemudian tidak dipungut PPN dan juga dikecualikan dari PPh. Wah, jadi kalau mengirim barang di luar negeri sudah bebas bea masuk, bebas pajak juga. Ya. Wow, berapa banyak pembebasannya? Oke, pembebasan untuk PMI yang terdaftar di BP2MI itu dapat fasilitas pembebasan 1.500 US dollar selama periode 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun kalender dapat pembebasan 1.500 USD. 1.500. Jadi kalau misalnya kirim barang dari luar negeri nilainya 1.500 tuh langsung dibebaskan atau seperti apa tuh Oh ya, mekanismenya? untuk 1.500 itu untuk dibagi menjadi 3 kali pengiriman, Mbak Oyi. 3 kali Jadi pengiriman? untuk 3 kali pengiriman. Pengiriman pertama itu maksimal 500 USD, pengiriman kedua 500 USD, dan juga pengiriman ketiga 500 USD. Jadi secara akumulasi itu 1.500 USD dalam periode 1 tahun kalender. Oh begitu. Ingat ya teman-teman. Jadi 3 kali kirim masing-masing 500. 500, 1.500 pembebasannya. Iya, totalnya 1.500. Ya. Tadi kan Mas Arief bilang ini khusus untuk pekerja yang terdaftar di BP2MI ya. Iya. Tapi gimana nih untuk teman-teman yang mungkin belum terdaftar di BP2MI, apakah masih ada fasilitas? Oke, untuk teman-teman yang belum terdaftar di BP2MI itu juga masih dapat fasilitas pembebasan. Oh gitu. Itu dengan syarat menunjukkan kontrak kerja yang diverifikasi ke perwakilan RI yang ada di luar negeri atau ke kedutaan besar. Oh gitu. Iya. Tapi apakah fasilitasnya sama dengan yang sudah terdaftar di Oke, BP2MI? untuk fasilitasnya itu dapat fasilitas pembebasan 500 USD dalam 1 kali pengiriman selama periode 1 tahun kalender. Bedanya di situ. Oh, jadi Iya. beda ya. Betul. Beda nih teman-teman. Kalau yang udah terdaftar di BP2MI, 3 kali pengiriman masing-masing 500 USD. Iya. Tapi kalau belum terdaftar hanya 1 kali dan nilainya 500 USD. Iya, betul. Wah, beda ya. Jadi Beda. sebaiknya teman-teman terdaftar ya di BP2MI ya supaya dapat fasilitas lebih Betul. banyak gitu ya. Manfaatkan fasilitas dari negara dengan mendaftar di BP2MI untuk Wah. teman-teman yang ada di BP2MI. Luar biasa. Terus tadi kan 1 kali pengiriman 500 USD. Iya. Kalau misalnya paketnya lebih dari 500, katakanlah sekali kirim itu 700 USD. Itu bagaimana? Oke, untuk paket sekali pengiriman yang lebih dari 500 USD itu atas kelebihannya nanti akan dikenakan pajak. Cara apa aja? Iya. Kalau biaya masuknya bagaimana? Biaya masuk itu 7,5%, tarifnya flat ya, 7,5%. Kemudian untuk PPN itu 11% dan juga untuk PPh itu mengikuti tarif MFN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2022. Oh, jadi tarif tadi dikenakan atas selisihnya ya. Kalau Ya. misalnya barangnya 700, yang kena adalah 200-nya. 200-nya, iya. Oke, jadi bukan 700-nya ya, tapi 200-nya begitu teman-teman. Terus saya mau nanya lagi, misalnya dalam bulan, misalnya di bulan September
ada teman kita PMI ngirim 2 paket, lalu bulan berikutnya di bulan Desember lah katakanlah dia kirim 1 lagi. Terus di bulan Januari dia mau kirim 1 lagi, apakah tetap dapat pembebasan? Oke, untuk PMI yang mengirim misalnya itu hitungannya berdasarkan CN saat tiba di Indonesia. CN itu pemberitahuan oleh PJT atau jasa kiriman pos ke Bea Cukai. Jadi ketika di bulan November itu ada pemberitahuan untuk impor barang kiriman ada 2 misalnya ya Mbak I. 1 paket misalnya tanggal 10 datang dari PJT submit CN. Nah, itu untuk PMI dapat fasilitas pembebasan 500 USD. Terus untuk pengiriman kedua di bulan November itu kan submit CN lagi dapat pembebasan 500 USD. Terus nanti di bulan Desember ngirim paket lagi datang. Paketnya datang kemudian dari PJT mengirimkan CN itu dapat fasilitas lagi 500 US dollar lagi seperti itu Mbak Oyi. Tuh, jadi masih dapat terus ya 3 masih dapat kali terus. ya. Tambah lagi nanti di bulan Januari kok datang lagi paket itu masih boleh karena di tahun kalender yang berbeda. Oh gitu, luar biasa fasilitas yang diberikan dari negara ya. Iya. Nah, ini gimana sih cara untuk mendapatkan fasilitas ini? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Oke, untuk mendapatkan fasilitas tertentu, fasilitas yang tadi disampaikan ya, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman PMI ini. Syarat yang pertama, teman PMI itu harus terdaftar di BP2MI. Ya, di bp2mi.go.id itu bisa dicek di situ apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum bisa ke kantor BP2MI nanti ya. Terus syarat yang kedua, barang yang dikirim itu harus berupa barang konsumsi atau barang keperluan rumah tangga. Harus barang konsumsi ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman PMI mengirimkan barang untuk dijual lagi, gimana tuh? Nah, untuk barang yang diperdagangkan atau dijual lagi itu nggak boleh. Nggak boleh Iya, ya? emang salah satu syarat yang harus dipenuhi PMI, barang yang dikirim itu tidak untuk diperdagangkan, Boy. Tidak boleh diperdagangkan, apalagi just tip itu nggak Betul, boleh ya? nggak boleh. Ya. Ini fasilitas ini hanya untuk barang pribadi. Barang pribadi penumpang. Terus apalagi Mas tadi syaratnya? Oke, syarat yang ketiga tadi ya, barang yang dikirim itu bukan merupakan barang kena cukai. Jadi ngirim rokok, ngirim alkohol misalnya minuman alkohol itu nggak boleh. Nggak boleh. Boleh wah. kalau tapi tidak mendapatkan pembebasan itu. Oh, jadi nggak dapat fasilitas Betul, akhirnya nggak bisa ya? dapat fasilitas. Iya, ini kadang teman-teman PMI kadang ngirim ini Mas, vitamin-vitamin gitu ya, minuman-minuman yang untuk energi tapi ternyata mengandung alkohol gitu. Itu nggak dapat fasilitas Nggak dapat fasilitas pembebasan. Iya, harus perhatikan ya tadi barang-barangnya. Apalagi Mas? Satu lagi Mbak Oyi yang paling penting ini, untuk barang kiriman yang dikirim oleh PMI supaya bisa mendapatkan fasilitas pembebasan itu, yang dikirim itu nggak boleh HKT. Nggak boleh HKT? Iya, nggak boleh apa tuh handphone, HKT? komputer genggam, dan juga tablet. Oh gitu, berarti kalau ada teman-teman yang mengirimkan paket, isinya ada baju, ada sepatu, terus diselipkan handphone, itu gimana perlakuannya Mas? Oke, atas handphone tadi itu tidak dikenakan, tidak diberikan fasilitas pembebasan tadi Mbak. Jadi akan diperlakukan sebagai impor barang kiriman umum. Jadi akan dikenakan pajak tentunya. Jadi nggak dapat fasilitas ya? Iya, betul. Oh gitu. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan fasilitas ini, tidak usah mengirimkan handphone, komputer genggam, dan tablet, begitu ya? Ya, tapi kalau misalnya ada teman-teman kita di luar sana pengen ngirim handphone gitu untuk anaknya di Indonesia, mungkin gitu, bagaimana tuh perlakuannya? Oke, ketika PMI mau mengirimkan handphone, komputer, tablet, itu boleh. Bukan nggak boleh ya. Jadi boleh mengirimkan HKT, tapi tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PMI, sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Nah, jadi atas importasinya atau impor barang kiriman itu dikenakan bea masuk, Mbak Oyi. Oh, jadi tetap kena bea masuk seperti impor umum gitu. Betul, ya? bea masuknya itu 7,5%, itu tarifnya flat. Kemudian untuk PPN dikenakan 11%, kemudian untuk PPH itu akan dikenakan sesuai dengan tarif MFN, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2002. Oh ini, terus ada lagi pertanyaan terkait ukuran paketnya Mas Arif. Kalau misalnya ada teman-teman PMI mau ngirim paket gede banget, segede gajah, boleh atau enggak? Ya, ngirim paket mau segede gajah sebenarnya boleh, tapi untuk mendapatkan fasilitas itu kan harus memenuhi persyaratan ya. Di ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2003 itu diatur juga nih ketentuan terkait dengan volume barang kiriman yang akan dikirim oleh si PMI. Jadi ada aturan volumenya.
untuk panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan juga untuk tingginya itu 80 cm. Oh, Ada ternyata aturannya. sudah diatur ya. Betul, Oi. Teman-teman PMI harus perhatikan ya, sebelum kirim barang sebaiknya diukur-ukur dulu gitu ya. Siapa tahu 67 cm, waduh kan kelebihan 7 cm ya, Ya. diperkecil lagi ya biar pas 60 cm begitu supaya dapat fasilitas ini pembebasan, tadi. iya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah kirim paket ke Indonesia, itu cara ngeceknya gimana tuh Mas Arif? Oke, untuk cek barang kiriman yang datang dari luar negeri, teman-teman PMI tinggal buka di website di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Nanti masukkan nomor resi ataupun RW bill atau AWB di situ. Jadi kan kita kalau PMI ngirim paket dari luar negeri kan dapat resi. Ya. Nah, resi pengirimannya itu nanti dimasukkan ke yang tadi di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Masukkan ke situ. Oh, www.beacukai.go.id/barang kiriman. Silahkan cek paketmu sudah sampai mana begitu ya. Ya, Dicek betul sendiri sekali, Oi. bisa ya. Luar biasa. Kayaknya itu tadi sudah semua terkait fasilitas yang diberikan negara terkait barang kiriman ya. Ya. Sebenarnya sudah dijelaskan semuanya ya. Mungkin Sudah untuk semuanya. mengingatkan teman-teman di rumah ya, fasilitasnya adalah 500 USD untuk 3 kali pengiriman untuk teman-teman yang terdaftar di BP2MI dan 500 USD 1 kali pengiriman untuk teman-teman yang belum terdaftar di BP2MI begitu ya. Betul sekali, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya Oke, yang udah sama-sama Mbak Oyi. lengkap banget kayaknya Mas Iya. Rega. Satu kata penutup mungkin buat teman-teman, Silakan. pesan-pesan buat teman-teman PMI yang mau ngirim barang dari luar negeri. Jadi sebelum kirim barang dari luar negeri, pastikan atau lengkapi dulu persyaratan-persyaratan. Seperti misalnya paspor nih, sampaikan dulu ke biro pengiriman yang ada di luar negeri. Paspornya, kemudian untuk kartu BP2MI-nya juga pastikan sudah terdaftar. Terus pastikan juga barang yang dikirim itu merupakan barang konsumsi atau keperluan rumah tangga. Terus bukan merupakan BKC atau barang kena cukai, bukan merupakan HKT tadi ya, handphone, komputer genggam dan juga tablet. Dan yang terakhir, barang itu pastikan bukan untuk diperdagangkan. Itu yang paling penting buat teman-teman PMI. Nah nih Mas Arif, kalau misalnya ada teman-teman yang ternyata masih bingung nih, masih nggak tahu, masih belum ngerti gimana cara tanyanya. Oke, untuk teman-teman PMI yang masih bingung bisa chat di kolom komentar ataupun komentar, ya. hubungi call center Bea Cukai di 1.500 225. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Nanti akan ada petugas Bea Cukai Cilacap yang siap menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak teman-teman di luar sana yang mendapatkan informasi sepenting ini ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya masih di Caption Cilacap Customs Info.